عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماوات والأرض بغير عمد، الذي خلق الإنسان في كبد، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نصروه بالجهاد. أما بعد، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ولد بار ينظر إلى وجه والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة وعمرة وتامة. Kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan siaran radio pendidikan Bahana Al-Mursyidul Amin di mana saja Anda berada, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum. Renungan kita dan tafakkur kita pada kali ini, kita akan mencoba mengemukakan kewajiban seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Memang anak berfungsi dalam kehidupan kita dalam Al-Quran sebagai qurrata a'yun, pendingin mata hati kita, penghibur pada saat kita mendapat duka kita, tumpuan harapan bergantung di masa akan datang. Apabila orang tua tidak menunaikan hak kepada anaknya, kalau dia nakal, jangan salahkan kita, karena kita tidak menunaikan hak pada mereka. Apabila kita sudah tunaikan hak kepada mereka dan dia masih berendalan dan nakal, maka kita serahkan itu adalah takdir dari Allah. Memang mempunyai anak adalah relatif 50-50, untung-untungan. Tidak ada kebahagiaan seorang ayah terkecuali melihat anaknya dipakai orang di tengah-tengah masyarakat, menjadi imam, menjadi pemimpin tahlil. Itu kebahagiaan tersendiri, tidak bisa dilukiskan dengan harta benda. Tapi sebaliknya, apabila anak itu nakal dan bejat, maka kesedihan yang diderita oleh orang tuanya, kita jangan terlalu menghitung hasil, karena hasil itu adalah hak prerogatif dan wewenang Allah. Tapi kita tidak boleh pasrah dan mundur. Pada kesempatan ini kami akan membicarakan ada sejumlah 10 kewajiban kita terhadap anak kita. Tetapi apabila sudah kita tunaikan yang 10 ini, insya Allah berhasil dan anak itu berfungsi betul-betul qurrata a'yun, menyambung dinasti keturunan di masa akan datang. Tumpuan harapan kita bergantung di masa yang akan datang. Tugas pertama, husnu ikhtiyari ismil walad bitasmiyatihi bismin hasan wa syarif wa laqabahu jamilan. Kewajiban ayah dan ibu mencarikan nama yang baik dan mulia dan menggelar dengan gelar yang baik. Rasulullah sering bertanya nama-nama anak para sahabat, ternyata namanya yang jelek, maka Rasul rubah. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat, min haqqil walid ala waladihi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Segelintir daripada tugas dan kewajiban ayah terhadap anaknya, bahwa ayah mencarikan nama-nama anak dengan nama yang baik.
orang yang bijak berkata, nama anak adalah sumbangan yang pertama dari orang tua kepadanya. Orang lain hanya mengusulkan saja, yang menentukan adalah orang tuanya. Nama yang teristimewa adalah nama Allah yang dimulai dengan Abdu, seperti Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim. Sesudah itu nama Rasul yang 201. Sesudah itu nama-nama Rasul 313, seperti terdapat dalam kitab karya Imam Nawawi Riyadul Badi'ah. Kemudian nama malaikat yang 10 dan nama-nama salafus saleh. 2. Bagi orang tua menggundur rambut di kepala anaknya yang baru lahir dan menimbangnya dengan emas, lalu disumbangkan kepada fuqara wal masakin agar menyelesaikan, dan juga melaksanakan akikah dan tasmiyah menjelang hari yang ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Ibnu Hajar berkata, wal aqiqatu sunnatun muakkadatun tuzbahu syatun 'anil ghulam syukran 'ala ni'matil aulad wa syatani 'anil mar'ah. Yang ketiga, ayah ibu mengutamakan menggaulinya, memberikan adab, memberikan pendidikan kepada mereka, dan memberikan pengertian bahwa orang tua wajib taat kepada Rasulullah. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih, serta mengutamakan pendidikannya ketimbang masa depannya. Pendidikan mereka sekarang sangat penting, apalagi menghadapi zaman yang serba canggih, zaman era globalisasi dan era informasi. 4. Mengutamakan orang tua sifat kasih sayang kepada anak dan sifat pemaaf terhadap kecengengan dan keberandalan anak. Dia tidak memerintahkan, apabila dia memerintah diperkirakan dia tidak mau. Ternyata dia tidak mau, dia sudah memaafkan dalam hati agar tidak berganda dosanya. Pertama, dosa kepada Allah, dan kedua, dosa terhadap orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li 'asharatun minal walad maqabat wahidan minhum faqala sallallahu alaihi wasallam anna man la yarham la yurham. Saya, ya Rasul, kata Aqra bin Habis, ada mempunyai anak 10 orang. Satu pun tidak pernah ulun cium dari anak ulun itu. Rasul bersabda, engkau apabila tidak mengasih sayangi, Allah tidak sayang kepada engkau. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'amlimina haqqah. Tidak termasuk rombongan kami orang yang tidak mengasih sayangi anak muda, tidak menghormat kepada orang tua, dan tidak mengenal haknya dengan orang alim. Kelima, keluar instruksi dari orang tua apabila menjelang usia anak 7 tahun, mengerjakan salat, tapi sekedar perintah mau atau tidak urusan dia. Tapi kami yakin apabila pasangan kedua istri memberikan contoh dan teladan yang baik, dia mengerjakan salat, nescaya belum lagi anak itu disuruh, dia sudah melaksanakan. Bahwa agar kita jangan menjadi kata peribahasa, sejak kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa. Tapi orang tua berlaku kasar dan kejam menjelang usia anak itu 10 tahun. Apabila dia tidak mau salat,
bukan lidah yang bicara, tapi tangan yang bicara. Pukullah, tapi pukulan yang tidak membahayakan. Dan menjelang 10 tahun itulah wajib berpisah tempat tidur, takut terjadi mimpi atau orang yang tuanya mimpi. Seperti hadis Rasulullah, "Idza balagha sabiyyun wa sabiyyatun 10 sinin wajib tafriqahu fil batja." 6. Mementingkan orang tua akan mendidik anak-anak mereka dan mengajari mereka dengan ilmu pengetahuan agama, terutama sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan harus. Memperkenalkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya di kota Makkah dan hijrahnya ke Madinah dan wafatnya di Madinah. Awwaluddin ma'rifatullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Seperti hadis Rasulullah, "Manahala waliyun waladahu afdala min adabin hasanin." Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih afdal daripada mengajari adab yang baik. Hadis riwayat Jabir. La ayyuhaddiba ahadakum waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa kulla yawmin binisfi sa'in al-masakin. Sungguh memberikan pelajaran seseorang kepada anaknya lebih baik daripada menyedekahkan setiap hari segandang fakir miskin. Anak adalah prioritas yang harus diselesaikan dan menjadi PR, yakni pekerjaan rumah dan amanah yang wajib disampaikan kepada mereka. Tidak ada gunanya seorang ustaz dan kiai punya murid di mana-mana tapi anaknya berandalan. Tidak ada gunanya pangkat jabatan tinggi walaupun tersendiri tapi anaknya nakal. Dan tidak ada gunanya kekayaan yang berlimpah ruah, anaknya bejat. Biar punya istri cantik, rumahnya bertingkat, mobilnya berkilat, emas yang berkeping, tanah yang berjenjang, kalau anaknya memberikan malu kepada orang tuanya. 7. Seorang ayah dan ibu bebas memberikan waktu kapan saja anak ketemu. Lebih-lebih seorang ibu banyak bergaul dan memberikan contoh dan yang positif. Di antara pasangan suami istri harus ada yang dimaluinya dan ditakutinya. Contohnya, sang ayah berlaku kejam dan kasar, tapi sang ibu berlaku lembut. Atau sebaliknya, ada dia tempat takut dan ada dia tempat mengadu. Contohnya, apabila anak sekolah, orang tuanya yakni ayahnya memberikan uang sekedarnya, anaknya ngotot mengadu kepada ibunya, minta tambah. Ibunya berkata, "Ini sudah pemberian ayahmu, kalau mau lebih silahkan minta lagi sama ayahmu." 8. Kedua orang tua berlaku adil di antara sekian banyak anak, di segi pemberian dan di segi mengasih sayang. Tidak ada cemburu sosial di antara mereka. Apabila si ayah tidak berlaku adil, kalau ayahnya masih hidup mungkin saja bisa diatur. Tapi kalau sudah meninggal anaknya akan terjadi permusuhan. Cerita telah berlalu, kisah sejarah telah menerangkan terjadinya pada Nabi Yakub alaihissalam terhadap anak-anaknya, di mana hubungan anaknya Nabi Yakub kepada Yusuf sangat spesial. Namun 11 anaknya yang lain tersingkir. Namun apa yang terjadi? Nabi Yakub masih hidup, mereka mau semua pada berkata, "La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqidhu ba'du as-sayyarah in kuntum fa'ilun." Yang dimaksud dalam pemberian bukan pengertian tua diberi 1.000, diberi 10.000, yang kecil diberi 1.000. Bukan seperti itu. Yang namanya adil sesuai kebutuhan mereka masing-masing. 9. Dilarang keras bagi kedua orang tua dengan doa yang jahat kepada mereka.
apalagi mendoakan laknat dan terkutuk. Dari seakan-akan anak itu banyak kadang-kadang diberi oleh Allah, di antara mereka ada satu anak yang nakal. Di antara anak yang banyak itu ada Allah Ta'ala beri anak nakal. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata, engkau tidak lagi anakku, engkau tidak lagi jadi anakku, kau tidak kuridai dunia akhirat. Jangan sampai mengatakan itu. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kamu berdoa untuk celaka dirimu, janganlah kamu mendoakan atas celaka anakmu, jangan mendoakan celaka atas harta-hartamu. Dan ketahuilah, yang paling cepat dikabulkan doa untuk kebinasaan adalah seorang ibu. Makanya orang tua tidak mau sembarangan dalam mendoakan anak, dan mereka menahan amarah dalam hati sampai-sampai tindakan mereka tegas, namun orangnya lemah lembut seperti yang terjadi pada orang dulu. Apabila anaknya keluar malam minggu tanpa permisi dan memberitahu lebih dahulu, terkadang datang dalam keadaan sempoyongan. Orang tuanya menerima dengan kata-kata yang lembut, marah dipaling sayang dengan kata-kata, pintar, cerdas, hebat anak ibu. Ibu larang malam ini supaya kamu tidak keluar malam, ternyata kamu keluar. Hebat anak ibu. Tidak ada keluar kata-kata menyumpah, hanya keluar kata-kata sayang, karena ia tahu posisi seorang ibu sangat menentukan masa depan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, Sayyidina Ali berkata, kampuhan doa ayah dan ibu menimbangi 70 orang wali. Berdoa cukup satu orang ayah dan ibu. Rasulullah bersabda, doaul walid li waladihi ka du'ain nabi ala ummati. Doa ayah dan ibu terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umat. Karena meninggal anak yang menjadi perhatian, karena meninggalkan anak yang saleh dan taat dalam beribadah merupakan aset kita di akhirat kelak, dan merupakan amal pensiunan dalam kubur. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Semoga Allah mengaruniai kita anak yang saleh, menyenangkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan mereka dapat ilmu sehingga mereka menghormat kepada orang tua. Demikianlah pertemuan kita kali ini, agar kita mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.